Dan yang paling berkesan apa nih menurut Teh Aya? Suka dukanya banyak banget, dari berganti karyawan, dari barang-barang yang memang aku tuh bener-bener gak ngerti sama sekali tentang frozen, dari nol banget, dan gak paham juga ada expirednya atau apanya, kayak gitu sih. Paling kayak gitu aja sih suka dukanya. Kalau happy-nya tuh alhamdulillah sampai sekarang dijalanin dan bisa terlewati. Terlewati gitu. ya. Iya. Nah, caranya Teteh untuk menjaga supaya customer bisa tetap loyal berbelanja di toko frozennya Teteh, karena kan kalau kita lihat ya kondisi saat ini toko-toko frozen makin banyak gitu. Apa yang bisa membuat toko Teteh sendiri berbeda dengan toko-toko yang lainnya? Pelayanan sih ya, yang Pelayanan. Yang pertama pelayanan ya, berarti ya. Jadi bikin customer tuh puas. Sama aku ada antar sih, jasa antarnya. Ya, ada jasa antar. Rencananya Teteh nih untuk mengembangkan usaha frozen foodnya ini. Bertanya gimana? Pengennya sih punya banyak cabang ya, punya banyak Amin. karyawan. Insya Allah mudah-mudahan. Frozen ada di mana-mana lah gitu berkembang. Iya, betul. Doain ya. Amin. Sobat cuan semua, kembali lagi di PDKT Podcast Daging Kimbo Trending, tempat yang selalu punya cerita seru dan inspiratif buat sobat cuan semuanya. Saya Rusma yang hari ini akan berbincang-bincang dengan salah satu toko frozen di area Tapos Depok. Boleh perkenalkan diri dulu sebelumnya Teh? Iya, perkenalkan nama saya Soraya, saya owner dari Frozen Food Pino yang berada di daerah Tapos Depok. Masih muda sudah punya toko frozen ya Teh? Oke. Nah, kita sedikit berbincang-bincang ya Teh ya. Sudah berapa lama sih merintis bisnis frozen ini, dan kenapa memilih bisnis ini ketimbang bisnis yang lainnya? Alhamdulillah ya, ini berjalan 1 tahun. Baru buka itu di bulan Juli kemarin 2024. Baru juga kita anniversary 1 tahun. Wah, Masya Allah. Pas banget ya berarti. Iya. Terus kalau kenapa ke frozen itu karena menurut saya tuh kalau frozen kan dicari dengan masyarakat ya, ibu-ibu terutama untuk bekal keperluan sekolah gitu. Terus untuk yang jualan kayak gitu-gitu. Jadi memang dibutuhkan lah sama masyarakat gitu. Karena memang sekarang customer lebih sukanya yang praktis-praktis ya Teh ya. Iya. Nah, sebelum merintis bisnis frozen ini, Teteh bekerja atau punya bisnis lain gitu? Kalau bisnis baru ini aja pertama. Kalau sebelumnya aku kerja sih. Kerjanya sebenarnya bukan bidang ini. Bukan di bidang frozen. Bahkan mungkin nggak ngerti ya dunia frozen ya. Jadi memang dari nol banget aku nggak ngerti. Sebenarnya awalnya itu aku kerja di bagian event-event kayak gitu. Terus bukan bidangnya juga. Jadi ya udahlah belajar, insya Allah. Ya. Insya Allah lancar dan sukses ya. Nah, selama menjalani usaha ini ya Teh ya, apa sih suka dan dukanya? Dan yang paling berkesan apa nih menurut Teh Aya? Suka dukanya banyak banget, dari berganti karyawan, dari barang-barang yang memang aku tuh bener-bener gak ngerti sama sekali tentang frozen, dari nol banget, dan gak paham juga ada expirednya atau apanya, kayak gitu sih. Paling kayak gitu aja sih suka dukanya. Kalau happy-nya tuh alhamdulillah sampai sekarang dijalanin dan bisa terlewati. Terlewati gitu. Ya. Nah, kalau boleh tahu nih, toko Pino Frozen ini melayani online kah? Iya, online juga. Online juga. Total karyawan sudah berapa Teh? Sampai baru 1 tahun ini ya? Iya. Sudah berapa karyawan? 4 sih, ada 4 karyawan, tapi itu berganti-ganti juga sih. Oh, berganti-ganti juga. Ada Kenapa tuh yang mereka? keluar masuk gitu. Maklum lah ya. Itu dukanya gitu. Aku udah sama karyawan yang ini udah kayak cocok banget, gak taunya keluar gitu. Jadi ganti lagi gitu sih. Total karyawan jadi saat ini ada 4 orang. Iya. Kalau untuk operasionalnya dari jam berapa sampai dengan jam berapa? Jam 9 pagi sampai jam 9 malam.
jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Nah, kalau saya lihat ya Teh ya, selain ada toko frozen, Tetehnya punya kafe kecil ya di belakang ya. Warkop. Warkop. Barangnya dari frozen juga. Barangnya dari frozen. Iya, jadi muter. Menunya apa aja nih kalau boleh tahu nih? Menu yang ada di frozen yang pastinya ya, karena kan aku di depan juga kan bukannya frozen, jadi mengenali produk frozen juga, jadi ke warkop. Kopi-kopi murah aja buat anak-anak masa kini nongkrong yang murah-murah hemat gitu. Untuk jam operasional sama dengan toko? Kalau warkopnya itu jam 4 sore sampai Jam 4 jam sore? 11 malam. Sampai dengan jam 11 Iya. malam. Biasanya rame di hari apa tuh Teh? Atau setiap hari kayaknya rame? Alhamdulillah rame. Soalnya Teteh yang Iya, di sana ya. di sini terus ada. Kalau di standin sama orang cantik pasti banyak Amin pengunjung ya Allah, amin, masya Allah. Amin. Oke. Nah, Iya. apa namanya? Kalau saya boleh tahu nih, Iya. Teteh kan menjual produk-produk Kimbo dan Iya. Vigo ya. Iya. Itu awal mula tahu produk Vigo dan Kimbonya itu dari sales kah atau searching gitu? Aku juga Di kan sosmed atau sebelumnya apa? ini ngurusin kafe juga kan. Aku sering belanja frozen tapi pakainya Kimbo. Jadinya di sini juga alhamdulillah banyak yang carinya Kimbo. Makanya paling lengkap deh kayaknya Kimbo di sini. Iya. Kenapa memilih produk Kimbo dicari. dan Vigo? Banyak dicari Iya, orang. iya. Jadi si Teteh yang menyediakan nih ya. Iya, aku juga pakai Kimbo di Pakai- belakang di warkop. Oke. Iya. Buat menu matangnya juga ya. Betul. Wah, luar biasa, masih muda tapi bisnisnya banyak. Aku mau Masih belajar sih, dari aku si masih Tetehnya. belajar nih ya. Nah, berarti dari awal membuka toko frozen ini sudah menjual produk Kimbo dan Vigonya ya. Betul. Nah, kalau boleh tahu nih, bagaimana sih caranya Teteh untuk menjaga supaya customer bisa tetap loyal berbelanja di toko frozennya Teteh? Karena kan kalau kita lihat ya kondisi saat ini toko-toko frozen makin Iya. banyak gitu. Iya. Apa yang bisa membuat toko Teteh sendiri berbeda dengan toko-toko yang lainnya? Pelayanan sih ya yang pertama. Pelayanan. Yang pertama pelayanan ya berarti ya. Jadi bikin customer tuh puas. Sama aku ada antar sih, jasa antarnya. Oke. Iya, ada jasa antarnya. Jadi kadang aku sendiri yang antar. Ya, waduh. Iya. Luar biasa loh, nganter juga. Nah, ada minimal pembelanjaan berapa Ada. rupiah? 150 aja, tapi yang deket-deket sini aja. Perumahan kan di sini banyak. Jadi Iya. aku sendiri yang antar. 150.000 sudah bisa sampai Ya. ke depan rumah. Iya, betul. Luar biasa, semoga lancar ya Teh ya. Amin. Nah, kenapa memilih produk Kimbo dan Vigo untuk mendukung bisnis Tetehnya ini? Kenapa? Kimbo Vigo tuh banyak dicari masyarakat ya. Terus banyak juga dipakai penjualan. Menurut aku harganya murah tapi rasanya enak. Aku sendiri merasakan Harga ekonomis, Iya, betul. tapi kualitas rasa Kualitas oke rasa. ya. Iya. Nah, menurut Teteh sendiri, seberapa prospek sih untuk bisnis frozen ini ke depannya? Itu tergantung kitanya ya, Ya. konsisten atau tidaknya, tapi menurut aku menjanjikan sih karena kan dicari sama semua kalangan. Iya, apalagi sekarang masyarakat pengennya yang praktis ya. Iya, betul. Suami istri bekerja Iya. juga ya. Bekal sih Iya, buat terutama bekal ya, anak ibu-ibu. sekolah. Iya, betul. Kita juga males ya kalau Iya. mau masak mie udah tinggal cari sosis aja dicampur Iya, dengan bakso mie. gitu kan, udah Bakso enak, juga iya. ya. Nah, apa sih harapannya Teteh ya sebagai customer loyalnya Kimbo nih untuk kedepannya yang supaya Kimbo dan Vigo bisa menunjang bisnis frozen ini? Mungkin dibanyakin lagi variannya kali ya, kalau Dibanyakin kualitas lagi rasa kan variannya. udah Oke ya. bagus ya, harga juga lumayan. Mungkin variannya lebih banyak lagi aja. Apa yang diinginkan dari Teteh sendiri? Produk apa gitu? Kan sekarang baru ada sosis bakso ya, Sosis, kornet, bakso, kornet betul, burger sudah burger ada. iya, nugget ya belum ya. Nugget insya Allah. Insya Allah kita usahakan ya. Iya. Nah, apa sih rencananya Teteh nih untuk mengembangkan usaha frozen foodnya ini? Kedepannya gimana? Pengennya sih punya banyak cabang ya, punya Amin. banyak karyawan. Insya Allah, Sama Vino mudah-mudahan. Frozen Ya. ada di mana-mana lah gitu berkembang. Iya, betul, Ya. betul. Doain ya. Amin. Karena nama anak aku sendiri juga Vino itu. Oh, Ya. gitu. Anak pertama? Anak pertama. Anak pertama. Mm-mm. Mudah-mudahan bisa membawa berkah ya. Amin. Ternyata udah punya anak ya, Teh? Udah punya anak. Karena Teteh masih muda banget nih. Iya. Nah, selama menjalankan bisnis ini ya,
pelajaran apa sih yang Teteh dapat? Selama menjalankan bisnis ini karena memang dari nol banget ya, Iya. terus aku juga berjuang sendiri, jadi Oke. alhamdulillah masya Allah banget, banyak banget problemnya, banyak banget ujiannya, tapi alhamdulillah terlewati berkat doa orang tua, anak, ya pokoknya gitulah. Amin, amin. Ya banyak suka dukanya. Banyak suka dukanya. Nah, mohon maaf ya Teh, agak privasi sedikit nih. Iya, Kalau boleh tahu, omset untuk Ya. 1 bulannya kira-kira bisa berapa? Omset untuk 1 bulannya bisa mencapai di bawah 100 juta sih, karena masih baru ya. Aku juga Gak belum- apa-apa dong. Iya, Baru iya. 1 tahun alhamdulillah. Iya. Kira-kira di angka berapakah? Nggak berapa ya? Di bawah 100, di atas 100 gimana tuh? 50 ke atas lah ya. Iya. Insya Allah mudah-mudahan karyawannya tambah Amin, banyak lagi. Terus Vino Frozen-nya bisa ada di mana-mana cabang lainnya ya. Nah, terakhir nih Teh, Teteh kan maksudnya dari awal tadi cerita sebetulnya basicnya tidak ada pengalaman di Frozen. Nah, kasih tips dong buat Sobat Cuan semuanya supaya mereka bisa termotivasi untuk bisa usaha gitu, membuka toko Frozen lainnya mungkin. Motivasinya apa ya? Semangat aja buat semua yang mau buka usaha. Terus jangan dilihat dari apa ya? Jangan gengsi lah maksudnya kita Jangan tuh. gengsi. Jangan gengsi, yang penting halal, berkah, terus semangat buat para ibu, semua orang tua juga semangat. Kalau saya kan single parent ya, jadi Ya, semangat buat anak. luar biasa. Insya Allah rezekinya mengalir Amin. terus. Yang penting kita tetap konsisten ya dengan konsisten. apa yang kita usahakan. Iya, jangan malu, jangan gengsi. Jangan malu dan Iya. jangan gengsi. Luar biasa nih, nah, Teh Ayang benar-benar menginspirasi buat Sobat Cuan semuanya. Terima kasih Terima waktunya ya. kasih. Teteh ada sedikit merchandise dari Kimbo. Oke, itu dia obrolan kita kali ini dengan salah satu owner Vino Frozen yang berada di kawasan Tapos Depok. Semoga Sobat Cuan happy dengerinnya dan dapat sesuatu yang bermanfaat. Jangan lupa ya, selalu pantengin YouTube channel Kimbo Indonesia biar nggak ketinggalan episode seru lainnya. Karena PDKT, podcast daging Kimbo Trending akan selalu hadir menemani kamu setiap 2 minggu sekali. Sampai ketemu di episode berikutnya dan tetap jualan bareng Kimbo Happy supaya makin happy.